Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Pak Wahyu Budi, kita akan membahas soal-soal latihan persiapan KSM Matematika tahun 2020 Jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Sebelum melanjutkan menonton videonya, silakan klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Selesai sholat maghrib, Wahyu membaca Al-Quran. Ia membaca surat At-Tin, kemudian surat Al-Alaq, surat Al-Qadr, surat Al-Bayyinah, surat Az-Zalzalah, dan surat Al-Adiyat. Banyak ayat yang telah dibaca Wahyu adalah dalam mempersiapkan persiapan KSM, adik-adik yang duduk di jenjang madrasah ibtidaiyah harus menghafalkan, salah satunya adalah menghafalkan banyaknya ayat pada surat, urutan surat, dan lain-lain. Oke, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Sementara Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Kemudian surat Al-Qadr ada 5 ayat. Al-Bayyinah ada 8 ayat. Az-Zalzalah ada 8 ayat juga ya. Kemudian terakhir surat Al-Adiyat itu ada 11 ayat. Jadi kalau di total 8 tambah 19 itu 27. 27 ditambah dengan 5, 32. 32 ditambah dengan 8 itu adalah 40. 40 tambah 8, 48, tambah 11, 59. Jadi jawabannya adalah 59 atau B. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang guru melakukan kesalahan dalam menghitung skor tes matematika Wahyu. Karena kesalahan ini, skor yang diperoleh Wahyu adalah sepertiga dari skor seharusnya. Karena kesalahan ini pula, rata-rata skor tes matematika kelas Wahyu menjadi turun 2 poin dari rata-rata skor seharusnya. Di kelas tersebut terdapat 30 anak, berarti penurunannya adalah 2 kalikan 30, 60 poin. Jadi skor Wahyu itu turun 60 poin. 60 poin ini 22/3 dari skor seharusnya. Jadi skor Wahyu adalah 90 ya. Karena 60 ini 2/3 yang menyusut ya. Jadi 90. Caranya 3 kalikan 60 terus dibagi dengan 2. Diperoleh 90. Skor Wahyu sebenarnya sama dengan hasil penjumlahan banyaknya ayat pada surat. Yang pertama An-Naba itu 40. Abasa itu ada 42. Dan An-Nas itu ada 6. Jumlahnya 88. Yang B, An-Naba itu ada 40. Kemudian Al-Fajr ada 30, 70 ayat sekarang. Kemudian Al-Balad 20, 90 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Kalau Al-Mutaffifin ini berapa? 36. Al-Insyiqaq itu yang 22. Dan Al-Infitor 19. Ini 41 tambah 36, 77. At-Takwir 29. Al-Buruj 22. Al-Fajr 30. Ini 51, 81. Enggak ya, jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Hasil kali 1, kali 4, kali 7, kali 10, dan seterusnya dapat ditulis sebagai 7 pangkat N, 10 pangkat M dengan NM dan A merupakan bilangan asli. Nilai dari N plus M sama dengan banyaknya titik-titik. Oke. Jadi A tidak kita diperhatikan lagi. Yang diperhatikan adalah nilai N dan M. Oke.
Yang pertama, sekarang kita mau cari nilai N, banyak nilai N terlebih dahulu. Nilai N ini berarti pangkat dari 7 ya. Kita cari bilangan yang kelipatan 7. Yang pertama 7 jelas. Kemudian yang kedua, yang kelipatan 7 ini selisihnya kan 3. 3 dengan 7 berarti 21. Berarti berikutnya 28. Tambah 21 lagi 49. Tambah 21 lagi 70. 91, 112, 133, 154, 175, dan terakhir 196. Sekarang kita cari ini kelipatan 7 pangkat 1, 2, atau 3 ini. 1, 1. Kalau ini kelipatan 7 pangkat 2 ya. 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1, ini 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Jadi kita dapatkan N-nya adalah 12. Berikutnya ini 10 pangkat M, berarti M itu pangkat dari 10. Kita tidak usah mencari kelipatan dari 10, tapi kita hanya mencari kelipatan dari 5. Kenapa 5? Karena 5 kalikan dengan sebuah bilangan genap menghasilkan 10. Genapnya pasti lebih dari itu dong. Nah, sekarang 10. Yang pertama bilangan kelipatan 5, yang pertama 10. Kemudian KPK dari 5 dan 3, 15. Siapa ditambah 15? 25, 40, 55, 70, 85, 100, 115, 130, 145, 160, 175, dan terakhir 190. Ini kelipatan 5 pangkat 1. Ini 2 ya. 1, 1, 1, 1. Ini kelipatan 25 berarti 5 pangkat 2. 1, 1, 1, 1. Ini 2, ini 1. Sekarang kita jumlahkan ya. M-nya kita jumlahkan 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. M-nya 16. Sekarang jumlah dari M plus N adalah 28. Sekarang kita cari jawabannya di opsi. Yang pertama, sama dengan banyaknya ayat pada surat At-Takwir. Itu ada 29. Ini 29. Berarti bukan. Yang B, huruf idhar, idgham, dan ikhfa. Idharnya berapa huruf idhar? Ada 6 ya. Jadi ini 6. Idgham ini ya, setelah tulis. Idghamnya ada 6 juga, ikhfa-nya ada 15. Jadi ini 27, salah. Sekarang mustahik plus rukun Islam, mustahik ada 8, rukun Islamnya ada 5, berarti 13. Sekarang yang di add pada surat Al-Balad ditambah atin. Al-Balad itu banyaknya ayat adalah 20, atinnya 8, sama dengan 28. Jadi jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya, kita lanjut ke soal nomor 4. Misalkan bulan Rajab adalah bulan ke-X pada tahun Hijriah. Nilai dari X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X plus 1 adalah. Oke, sekarang kita hitung. Yang pertama itu urutan bulan pada tahun Hijriah. Yang pertama Muharram. Yang kedua Shofar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang keenam Rajab. Yang ketujuh, Rajab ya. Yang ketujuh Rajab. Kalau diteruskan kalau ke 8 Sya'ban, ke 9 Ramadan, 10 Syawal, ke 11 Dzulqa'dah, dan ke 15 Dzulhijjah, dan ke 12 Dzulhijjah. Tadi X-nya berarti kita dapatkan 7 ya. Jadi ini 7 pangkat 3 ditambah dengan 7 pangkat 2 tambah 7 tambah 1. 343 tambah 49 tambah 7 tambah 1 8 ya. 57 tambah 343 400. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 5.
Suatu kubus terdiri dari beberapa kubus kecil. Kubus kecil terdiri dari Y pangkat 3. Y pangkat 3 kubus kecil di mana Y merupakan banyaknya ayat pada surat Asy-Syams. Jika bagian luar dari kubus luar tersebut dicat, maka akan ada beberapa kubus kecil yang kena cat dan ada sebagian lain yang tidak kena cat. Banyaknya kubus kecil yang tidak terkena cat adalah, ini maksud soal ini adalah ukuran kubus ini itu adalah Y, sisinya Y, atau volumenya Y pangkat 3, ini terdiri dari kubus satuan ya. Terdiri dari kubus satuan sebanyak Y pangkat 3 berarti. Oke, kalau ada soal seperti ini yang kena cat atau tidak, itu yang tidak kena cat itu adalah Y dikurangi 2 di pangkat Q3. Banyaknya ayat pada surat Asy-Syams itu adalah 15, berarti ini adalah 13 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 2197. Jawabannya A. Oke, demikian pembahasan mengenai soal persiapan KSM Matematika jenjang sekolah dasar tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.